Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Ini adalah video bagian kedua ya untuk membuat database siswa, guru, dan staf. Yang video sebelumnya saya sudah posting tetapi belum ada tampilan fotonya yang di dalam database itu. Nah, untuk video yang pertama nanti bisa dilihat di video yang ini atau nanti silahkan cek di deskripsi pada video yang kedua ini karena ini merupakan sambungannya ya. Oke, kita akan langsung mulai tutorialnya saja. Yang pertama, seperti yang bisa dilihat ini adalah tampilan yang kemarin dan ambil datanya dari sini ya. Kemarin saya sampaikan memang fotonya belum tampil. Jadi kita harus menyediakan foto untuk database siswa yang kita sudah buat di bagian pertama kemarin. Nah, di sini saya sudah mempunyai folder foto. Folder foto di mana di dalamnya itu ada contoh foto. Sebenarnya datanya ada 19 ya, tapi ini contoh saja. Hanya ada beberapa, tapi kita akan bisa untuk tutorial ini ya. Nah, ini adalah tampilan fotonya. Sekarang, sebelum kita mulai, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat link dari foto ini. Ya, membuat link dari foto setiap siswa ini. Caranya ada dua. Yang pertama kita bisa buat satu persatu. Nah, seperti ini kita klik kanan kemudian get link ataupun share seperti itu. Atau cara yang kedua supaya lebih simple, sediakan semua fotonya terlebih dahulu seperti ini ya di dalam satu folder. Kemudian kasih namanya sesuai dengan nama yang di database dan selanjutnya kita select all seperti ini. Oke, dan kemudian kita klik kanan dan pilih share. Oke, kita pilih share. Selanjutnya di bagian aksesnya ini pastikan kita memilih anyone with link. Jadi nanti bisa diakses secara publik ya, karena kita akan menampilkan di database kita. Setelah itu kita copy linknya, ya. Karena ini sebenarnya udah tampil semua nih, nama-namanya udah ada semua kan. Tinggal kita copy linknya, kemudian kita done. Setelah kita mendapatkan linknya dan kita sudah copy, kita kembali ke database-nya. Saya sarankan membuat sheet baru ya. Jangan kelola di sini. Kita buat sheet baru di sini. Kemudian kita paste di kolom A1 ini ya. Kolom A1 ini kita paste di situ saja. Seperti ini kita paste. Selanjutnya link yang kita copy tadi sebenarnya itu banyak sekali fotonya seperti ini ya. Semakin banyak fotonya maka semakin panjang linknya ini juga. Tetapi kita akan coba untuk menjadikan dia turun ke bawah dengan cara menggunakan rumus yang sudah saya sediakan ini. Nanti juga silakan copy rumusnya di kolom deskripsi pada video ini. Nah, ini rumusnya. Kita ambil yang ini ya. Yang pertama dulu kita copy. Kemudian kita harus tahu posisi dari data pertamanya itu ada di A1 ya. Maka di sini saya paste saja. Dan ini setelah dilihat ini kan kode saya juga A1 ya, berarti refer kepada data ini. Tadi kan datanya banyak ke samping begitu. Setelah kita menggunakan rumus ini dan kita enter, maka dia akan menjadi turun ke bawah seperti ini, membuat link masing-masing setiap siswa. Nah, bisa diperhatikan ya. Semuanya sudah ada satu linknya. Kemudian ini saya geser. Nah, berarti ini cuma pada di kolom A saja. Tetapi ini belum bisa kita langsung tampilkan di Data Studio. Kita harus mengubahnya supaya dia aksesibel. Jadi bisa diakses di Data Studio. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke link kedua. Nah, rumus kedua. Formula kedua ini ya. Nanti juga bisa diakses di deskripsi. Copy saja dan letak di samping sini. Harus diingat file pertama ini berada di A3. Di A3. Berarti di sini kita paste rumusnya dan yang titik-titik ini ganti dengan A3. Supaya sama ya. Sumbernya itu sama. Nah, seperti ini, maka reverse-nya ke sini. Setelah itu kita enter dan kalau ada seperti ini kita yes saja. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam database yang ini.
yang sini, bukan link yang pertama. Nah, caranya kita akan copy dulu. Copy dulu dengan saya panggil aja ya. Sama dengan, kemudian saya panggil ini. Link yang kedua, jangan salah ya. Link yang kedua, dan saya tarik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya tidak mempunyai semua fotonya, hanya beberapa saja. Tetapi ini bisa jadi contoh kan. Nah, sekarang ternyata urutannya itu tidak sama dengan yang ada di sini ya. Jadi contohnya ini itu Halimatul, berarti kita harus letakkan di bagian Halimatul. Ini siapa? Danis gitu ya, berarti Muhammad Danis ya, kita masukkan di bagian Muhammad Danis. Kemudian ini Cynthia, kita letakkan ya Cynthia. Kemudian ini Nur Halima, kita letak di sini. Intinya begitu ya. Kita pastikan link fotonya itu tepat pada namanya supaya nanti tidak salah gitu. Adapun yang kosong-kosong ini abaikan aja ya. Abaikan sajalah untuk contoh kali ini. Nah, setelah data link ini sudah masuk, kita tinggal kembali ke database-nya. Tetapi yang ini nanti kita bisa susulkan nih. Foto-fotonya kita bisa susulkan. Caranya kalau kita mempunyai foto lain seperti satu sudah kita masukkan gitu, kita tinggal copy, share, copy link, kemudian kita letak di bawahnya, dan ini tinggal tarik saja ya. Nah, seperti itu. Baru ini kita copy di sini. Jadi kita bisa membuat satu persatu ataupun kita membuat secara banyak sekaligus gitu, tidak ada masalah. Setelah ini selesai, walaupun belum lengkap, nanti fotonya yang tidak ada bisa disusulkan. Kemudian kita kembali ke bagian data studio di database-nya. Kan kemarin saya sudah meletakkan kotak ini, sebenarnya ini cuman template saja, bisa dipindah kemana saja kan. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita memanggil data yang baru kita masukkan tadi. Jadi saya refresh dulu. Dan seperti kemarin kita harus memanggil fotonya. Ini kan foto sebenarnya itu di sini ya fotonya ya. Nah, ini tuh tempatnya aja. Nah, sekarang kita atur lebarnya. Lebarnya kita atur di sini. Mau berapa? Nah, seperti ini contohnya. Cuma ketika diklik di setup, ini kan foto, tetapi dia belum terbaca, masih terbentuk dash yang tadi, yang pertama data ini. Ya kan? Sementara kita itu sudah mengubah menjadi link fotonya. Lalu cara memanggilnya seperti apa? Nah, kita harus menggantinya di sini. Ini kan teks. Nah, kita ubah menjadi image. Kalau masih tidak bisa, kita harus ke bagian resource, kemudian manage add data resource, ya, kemudian edit. Nah, di bagian foto ini kan masih teks. Kita harus ganti menjadi URL, pilih URL. Oke, selanjutnya kita dan kita close. Kemudian kita refresh. Dan ini foto. Nah, sudah masuk kan? Ternyata tadi shotnya ya. Shotnya tadi termasuk yang record. Jadi langkahnya begitu. Kalau memang di sini tidak bisa, di situ tidak bisa, langkah memperbaikinya seperti itu ya. Pergi resource, manage data resource, edit. Nah, di bagian menu foto itu di sini harus URL. Di sini harus URL. Setelah itu done, close. Kemudian tadi di sini kan fotonya itu berbentuk URL kan, kita ganti yang image. Nah, di sini juga image. Ternyata yang menjadi kendala tadi shotnya di sini itu termasuk dari record count. Maka kita ganti yang foto juga. Nah, di bagian shotnya itu kita ganti foto juga. Nah, sekarang kita akan coba search apakah fotonya berganti. Saya ganti Benji. Berarti saya panggil niche-nya ya. Niche-nya saya pilih yang siapa ini. Kita ganti yang ini. Nah,
Berganti kan? Ini Nur Halimah. Kemudian kita ganti lagi. Nah, ini Nurul Putri. Kita ganti yang lain. Kalau ada fotonya dia keluar. Kalau nggak ada dia tidak ada. Karena tadi sebagian foto tidak ada kan ya. Nah, itu ada Danis Abdullah gitu ya. Jadi fotonya udah keluar. Ini siapa? Halimatul Fitriah Afika 79. Berarti pilih mana? 97 apa 79? Nah, 79. Nah, ada. Semuanya udah lengkap ya. Fotonya udah masuk, berarti ini kita delete dan kita posisikan ini. Tentu ini juga bisa kita atur ya, itunya apa? Posisinya, ukuran lebarnya. Seperti itu ya, kita bisa atur. Kemudian di bagian setup kita bisa kasih ini juga, apakah perlu border atau tidak. Seperti ini tidak perlu. Kemudian kita juga bisa atur yang lain ya, bordernya dan sebagainya, seperti itu. Sekarang saya mau posisikan di mana ini fotonya. Saya mau posisikan di sini saja. Di sini seperti itu. Jadi kalau saya pindah, itu fotonya juga pindah tuh ya kan. Sip. Nah, itu bagaimana cara kita memasukkan foto ke dalam data studio yang digunakan untuk database beserta dengan kolom pencarian menggunakan ID ataupun NISN atau NIS dan sebagainya ya, tergantung kita menggunakan kolom pencarian itu di data yang mana, seperti itu. Nah, tadi kita menghadapi berbagai masalah ya, tidak bisa langsung terbaca dan sebagainya, ternyata sudah ketemu solusinya. Jadi nanti kalau di lapangan terjadi masalah juga seperti itu, itulah bagaimana cara menyelesaikannya juga. Oke, demikian tutorial yang kedua ini sebagai pelengkap dari tutorial yang part 1. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Selamat mencoba. Apabila masih ada hal-hal yang belum difahami, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendukung. Selanjutnya, sampai jumpa lagi di video tutorial saya berikutnya. Bye-bye.